Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Krisna di channel kesayangan kita, PC Gamer Bali. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan tetap subscribe channel ini. Tapi belakangan ini kan PGB sempat vakum nih untuk upload kontennya karena ada kesibukan, dan kami pun sekarang lagi mempersiapkan host baru untuk menemani kalian mendapatkan update-updatean terbaru yang menarik di dunia teknologi. Di video ini, gue akan merekomendasikan sebuah rakitan PC ideal di tahun 2023 untuk kebutuhan editing video, animasi, arsitek, streaming, dan pastinya buat gaming juga. Tentunya dengan ukuran casing yang kecil agar mudah untuk dibawa kemana saja. Disenjatai dengan prosesor terbaru Intel ke-13 Raptor Lake disandingkan dengan motherboard Gigabyte menggunakan chipset terbaru B760. Dengan performa yang powerful dan juga harga ramah di kantong. Seperti apa spesifikasinya? Stay tune di video ini. Intel kembali meluncurkan Gen ke-13-nya dengan kode name Intel Raptor Lake, dibekali dengan sejumlah peningkatan untuk menghasilkan kinerja signifikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Prosesor yang akan gue gunakan di sini adalah Intel i5 13400F dengan 6 P-core dan 4 E-core serta 16 thread yang dirasa lebih dari cukup untuk mendapatkan kinerja multithread. Konsumsi daya yang irit dengan TDP hanya 65 watt saja. RAM yang gue gunakan di sini adalah DDR4 karena DDR5 gue rasa masih belum ramah di kantong untuk saat ini. Harga RAM DDR4 sudah berangsur turun dan gue menggunakan RAM Patriot 64GB 3200 mAh dengan harga 2,7 jutaan aja. Dan jika kita menggunakan RAM DDR5 dengan harga yang sama, kita hanya akan mendapatkan 32GB saja. Kapasitas RAM 64GB sangat mendukung produktivitas ketika editing video maupun render aplikasi arsitek. Kartu grafis yang digunakan di sini adalah RTX 3060 8GB yang didapatkan dengan harga 5 jutaan. Selain membantu ketika proses kinerja rendering, tentunya VGA ini juga sangat mumpuni ketika kita ingin menggunakannya untuk bermain game. Untuk urusan storage, di sini menggunakan SSD Kingston 500GB M.2 NVMe dengan interface PCI 4.0. SSD yang tergolong murah hanya 570 ribuan aja dengan brand yang sudah cukup ternama. Lanjut di PSU-nya, kita menggunakan PSU FSP HV Pro dengan kapasitas daya 650 watt dengan sertifikat 80 plus bronze dan sudah aktif PVC. Budget yang gue keluarin di sini untuk PSU adalah 799.000. Di awal video gue mengatakan bahwa PC ini akan mudah dibawa kemana aja, dan pilihan jatuh pada casing Gamax Spark. Dengan ukuran MATX, casing ini cukup ringkas, memiliki airflow yang lumayan oke, dan pastinya casing ini yang paling sesuai dengan budget yang gue miliki. Oh iya ya, hampir lupa gue nyebutin motherboardnya. Jadi, motherboard sendiri itu kan kayak jantung dari sebuah komputer. Dia tuh menyatukan setiap komponen-komponen komputer agar menjadi mesin yang utuh. Layaknya ibu kota sebuah negara, motherboard itu berfungsi sebagai pusat komunikasi antar semua komponen, baik itu prosesor, RAM, GPU, SSD, dan lainnya. Motherboard yang gue gunakan di sini besutan dari Gigabyte, yaitu Gigabyte B760 Aorus Pro AX DDR4 menggunakan chipset terbaru Raptor Lake dengan soket Intel LGA 1700 dan juga compatible dengan Intel generasi sebelumnya Alder Lake Gen 12. Gigabyte B760M Aorus Pro AX merupakan versi flagship dari Gigabyte yang berada di level high-end series Aorus. Seperti apa detailnya? Mari kita ulas lebih lanjut. Motherboard Gigabyte B760M Aorus Pro AX DDR4 memiliki ukuran micro ATX dengan chipset B760, mendukung Intel generasi 12 Alder Lake dan 13 Raptor Lake, dan tetap menggunakan soket LGA 1700. Nah, menurut gue pribadi, chipset 600 series akan disuntik mati karena chipset 700 series dari segi harganya relatif sama, dan untuk fitur pun tidak ada perubahan yang jauh signifikan. VRM B760M Aorus Pro AX DDR4 menggunakan twin hybrid digital VRM yang berjalan di 14 V-core dengan daya 60 ampere pada setiap phase-nya, satu VCC GT 60 ampere dan satu VCC AUX dengan premium kapasitor serta memiliki 6 layer PCB.
Sedangkan pada thermal design, Aorus merupakan seri flagship dari Gigabyte. Tentunya untuk urusan-urusan meredam panas, heatsink pada B760M menutupi keseluruhan permukaan VRM dengan ukuran head pipe 6 mm yang ditambah thermal pad 5W per mK sebagai conductivity. Aorus mengadopsi CMOS multi-cut design di mana heatsink tunggal yang digunakan lebih besar dengan saluran pembagian panas yang memungkinkan perpindahan panas menjadi lebih baik. Begitu juga pada slot SSD M.2-nya disematkan thermal guard untuk mencegah terjadinya throttling ketika beroperasi dalam kecepatan tinggi. Motherboard Gigabyte B760M Aorus Pro AX masih menggunakan dual channel DDR4 dengan didukung 4 slot, diklaim dapat berjalan mencapai 5333 mAh ketika dilakukan praktek overclocking. Tapi ada yang perlu diperhatikan dalam praktek overclockingnya, yaitu bergantung pada kemampuan eMMC, prosesor, dan RAM yang digunakan. Jadi, klaim dari Gigabyte ini belum tentu akan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang tertulis hingga 5333 mAh. Digunakan sebagai PC editing, motherboard B760M Aorus mendukung dual slot M.2 dengan line PCIe 4.0. Mendukung kecepatan hingga 7000 MB per second, ini dapat menghemat waktu ketika mengedit, menyimpan, dan mentransfer file besar sekalipun. Serta ditambahkan 4 konektor SATA 6GB per second. Sedangkan pada slot kartu grafisnya sudah support PCIe 4.0x16 yang dilengkapi dengan Armor Steel untuk menahan berat kartu grafis, serta kuncian terbaru PCIe EZ Lock untuk memudahkan melepas kartu grafis. Dalam urusan flash BIOS, Gigabyte memudahkan user hanya dengan menggunakan key flash plus bottom. Kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Ada 2 header ARGB dan RGB untuk LED strip yang bisa disetting melalui aplikasi RGB Fusion. Terakhir ke bagian konektivitasnya. Motherboard ini sudah terintegrasi dengan Wi-Fi 6E AX211 dengan antena Aorus dan Bluetooth 5.3, sedangkan kecepatan port LAN-nya hingga 2,5G. Sangat cocok buat kamu yang bekerja dalam satu jaringan network. Fitur ini tidak kalah menarik bagi para editor maupun content creator, yaitu terdapat satu USB 3.2 Gen 2 Type-C dengan kecepatan hingga 20 Gbps dan ada satu untuk USB Type-C header. Pastikan casing kalian sudah support untuk header ini ya. Pada bagian terakhir motherboard ini, kita menuju ke back panelnya. Ada 4 USB 2.0, 1 HDMI dan 1 DisplayPort, 1 USB Type-C, 1 USB 3.2 Gen 2, 4 USB 3.2 Gen 1, 1 RJ45 port, 1 optical SPDIF, dan audio jack. Nah, setelah panjang lebar menjelaskan fitur pada motherboard ini, mending langsung aja kita rakit dan melakukan pengujian singkat pada PC ini. Dalam skenario pengujian, gua menggunakan Windows 11 Professional 64-bit, sedangkan aplikasi uji menggunakan Cinebench R23. Untuk single core-nya pada prosesor i5 13400F mendapatkan skor 1688 PTS, dan multi-core-nya mendapatkan skor 15192 PTS dengan suhu idle 32 derajat Celcius dan full load-nya mencapai 74 derajat Celcius dengan menggunakan water cooling 240, sedangkan daya ketika idle 60 watt dan ketika full load-nya mencapai 210 watt. Untuk suhu motherboard-nya mencapai 47 derajat Celcius. Aplikasi pengujian selanjutnya adalah Blender, DaVinci Resolve, dan Handbrake. Hasilnya bisa kalian cek di tabel berikut ini.
Dan pada performa gaming, FPS yang didapat ketika bermain Valorant, Star Wars The Old Republic, dan Warframe bisa kalian lihat pada video ini. Bagaimana menurut kalian tentang PC ini? Dari tampilan hingga performanya. PC yang simple, tidak memakan banyak tempat, mudah dibawa kemana aja, sedangkan untuk performa Intel i5 13400F mampu memberikan kinerja yang mumpuni untuk editing maupun gaming. Dibekali dengan 6 P-core dan 4 E-core dengan 16 thread, prosesor multitasking menjadi lebih cepat dan powerful. Apalagi nih, disandingkan dengan motherboard Gigabyte B760M Aorus Pro AX DDR4 dengan heatsink VRAM yang cukup besar, yang mampu mendinginkan VRAM-nya jauh lebih optimal dalam produktivitas yang tinggi. Gigabyte B760M Aorus Pro AX memberikan kemudahan dalam hal konektivitas Wi-Fi 6, jaringan hingga 2,5 GBE, serta didukung konektivitas port Type-C dan USB 3.2 Gen 2 yang mampu memberikan kecepatan transfer data hingga 20 GB per second. Dibanderol dengan harga 3,2 juta serta garansi resmi 3 tahun, dapat menjadi pilihan kalian dalam menentukan motherboard yang akan digunakan nanti. Dan ada sedikit tips dari gua, jangan sampai kalian meminjam uang demi hanya untuk memuaskan nafsu kalian untuk merakit PC idaman, editing, gaming, atau hanya sekedar office. Nah, mendingan nih kalian dapat memilih part yang lebih murah dulu dan upgrade di kemudian hari.